Perairan paling angker di Indonesia merupakan sebuah misteri yang menarik perhatian. Meskipun segitiga Bermuda yang terletak di bagian barat Samudra Atlantik terkenal dengan reputasinya sebagai daerah yang angker, namun Indonesia juga memiliki beberapa perairan yang dipercaya memiliki keangkeran tersendiri. Kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di perairan ini termasuk jatuhnya pesawat dan kecelakaan kapal. Banyak orang yang mempercayai bahwa hal-hal mistis terkait dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Berbagai sumber telah mengumpulkan informasi mengenai perairan paling angker di Indonesia. Selat Karimata. Selat Karimata, yang terhampar di antara Pulau Sumatera dan Kalimantan, telah lama dianggap sebagai salah satu perairan paling angker di Indonesia. Di balik keindahan alamnya, selat ini menyimpan cerita mistis yang berkaitan dengan Ratu Junjumbuih yang konon memimpin kerajaan gaib di dalamnya. Legenda mengenai Ratu Junjumbuih telah menghiasi cerita rakyat setempat. Dipercaya bahwa ia memiliki kekuatan magis yang mampu mengendalikan perairan dan menentukan nasib kapal-kapal yang melintas di sana. Keberadaannya yang mistis telah menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat sekitar Selat Karimata. Selat ini juga dikenal karena seringkali memakan korban jiwa. Salah satu tragedi yang masih terngiang di ingatan banyak orang adalah kecelakaan pesawat Air Asia pada tahun 2014. Meskipun investigasi resmi menemukan faktor-faktor teknis dan manusia sebagai penyebab utama kejadian tersebut, namun beberapa orang masih mengaitkannya dengan aura misterius yang mengitari Selat Karimata. Selanjutnya pada Juli 2022 lalu, misteri mengelilingi tenggelamnya KLM Maju Indah di perairan Gosong Aling Selat Karimata. Kapal tersebut membawa muatan pupuk seberat 290 ton, granit 10 ton, dan barang kelontong 30 ton. Komandan Pangkalan TNI Al Ketapang, Letkol Laut Bambang Nugroho, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi tentang kejadian tersebut, sekitar 50 mil laut dari Kendawangan. KLM Maju Indah, yang dimiliki oleh PT Rezeki Murni Setia, berangkat dari Gresik menuju Pontianak pada tanggal 8 Juli. Namun, kapal mengalami masalah mesin dan terkena cuaca buruk, yang akhirnya menyebabkan tenggelamnya kapal tersebut. Pantai Selatan. Pada libur Lebaran tahun 2023, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mencatat angka kecelakaan laut yang tinggi terjadi di pantai selatan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DIY, Noviar Rahmat, mengungkapkan bahwa selama pemantauan libur Lebaran mulai dari tanggal 19 hingga 30 April 2023, tercatat belasan kejadian kecelakaan laut di pantai selatan Yogyakarta. Selama periode tanggal 19 hingga 30 April, terjadi sebanyak 19 kejadian kecelakaan laut, kata Noviar pada Senin, 1 Mei 2023. Dari jumlah kecelakaan laut tersebut, sebanyak 27 orang menjadi korban. Dari 27 korban tersebut, 24 orang berhasil diselamatkan sementara 3 orang meninggal dunia, tambahnya. Noviar menjelaskan bahwa ketiga korban yang meninggal dunia berada di lokasi yang berbeda. Satu korban ditemukan di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, sedangkan 2 korban lainnya ditemukan di Pantai Parangracuk, Kabupaten Gunung Kidul. Selat Bali. Tenggelamnya kapal motor penumpang, KMP Unice di Selat Bali, dekat Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, pada Selasa 29 Juni sekitar pukul 19.12 WITA, menjadi insiden kecelakaan baru di perairan Indonesia. KMP Unice merupakan kapal penyeberangan yang beroperasi antara Ketapang Gilimanuk. Kapal ini memiliki ukuran panjang 56,5 meter dan lebar 8,6 meter, dengan warna putih dan strip merah biru. Saat kejadian, KMP Unice sedang dalam antrian menunggu untuk melakukan proses penurunan penumpang di Pelabuhan Gilimanuk. Kapal tersebut dilaporkan membawa 16 ABK, 41 penumpang, dan 40 unit kendaraan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa KMP Unice mengalami benturan dari ombak dan angin kencang saat berada dalam antrian untuk bersandar dan menurunkan penumpang. Akibatnya, kapal terbawa arus ke arah selatan, kemudian mengalami kemiringan, terbalik, dan tenggelam. Kapal-kapal di sekitar lokasi segera melakukan evakuasi terhadap penumpang dan ABK yang ada di kapal. Tim SAR gabungan pun segera dikerahkan untuk membantu dalam operasi penyelamatan. Perairan Natuna Utara. Di Kantor Pencarian dan Pertolongan, KPP, Basarnas Natuna, Kepulauan Riau, catatan yang mengejutkan muncul. Tercatat sebanyak 16 kejadian kecelakaan laut yang misterius terjadi sepanjang tahun 2022 di Laut Natuna. Dari 16 kecelakaan kapal tersebut, 8 diantaranya terkait man overboard,
4 kejadian disebabkan oleh mati mesin, 2 kejadian terkait evakuasi medis, 1 tabrakan, dan 1 lagi yang melibatkan hilangnya kontak, ungkap dengan serius Kepala Basarnas Natuna, Mesianus Bekabel, di Natuna pada hari Kamis. Namun, yang lebih misterius adalah nasib para korban dalam sejumlah operasi penyelamatan tersebut. Dari total kejadian, hanya 73 orang yang berhasil diselamatkan, sementara 4 orang lainnya harus menghadapi kematian tragis, dan 4 orang lainnya masih menghilang tanpa jejak. Bekabel menyebutkan bahwa tahun 2022 seakan menjadi saksi dominasi kecelakaan kapal dengan jumlah kejadian yang mencapai 16, menjadikannya misteri yang belum terpecahkan. Terlebih lagi, 1 kejadian yang melibatkan hilangnya kontak menambah keanehan yang mengelilingi perairan ini. Ia juga mengungkapkan bahwa operasi SAR yang dilakukan pihaknya seringkali dihantui oleh kendala yang tidak biasa, seperti kondisi cuaca ekstrim yang selalu mengintai Natuna dengan gelombang laut yang tinggi. Apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar kondisi cuaca yang menjadi pemicu kejadian-kejadian misterius ini? Hingga saat ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut masih tetap menggantung dalam benak para penyelidik dan masyarakat setempat yang terus mencari jawaban atas misteri yang menghantuinya.